warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di channel Umar Zaki, tempat berbagi kebaikan sesederhana apapun itu. Kita akan masuk ke bagian ketiga dari turunan fungsi trigonometrik. Pada bagian ini insya Allah kita akan membahas beberapa soal-soal terkait materi tersebut. Namun sebelumnya mari kita mereview sedikit beberapa sifat. Ada sifat turunan fungsi aljabar biasa, bagaimana kalau dia bentuk konstan, bentuk berpangkat, bentuk fungsi, komposisi, penjumlahan, perkalian, dan pembagian, dan sifat-sifat dari turunan fungsi trigonometri. Kemudian kita juga perlu mengingat kembali aturan rantai serta definisi dari turunan kedua. Baik, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. D3 cos 2x ditambah 4 tangen x per dx. Nah, sama dengan berapa? Soal seperti ini sama saja kalau pertanyaannya adalah turunan pertama dari 3 cos 2x tambah tangen 4x itu apa? Ya. Oke, kita jawab. Jadi 3 cos 2x, 3 cos 2x ditambah tangen 4x. Ya. Nah, kita lihat cos 2x ini turunannya cos sesuai dengan tabel kita ini adalah negatif sin 2x. Berarti 3 dikali negatif sin 2x. Nah, selanjutnya karena ini tidak sama persis dengan sifat di tabel ini, maka kita gunakan aturan rantai. Aturan rantai secara sederhana langsung dikali saja dengan turunannya ini. Turunan dari 2x adalah 2. Ya, kemudian lanjut ditambah turunan dari tangen. Coba kita lihat tangen turunannya adalah secant pangkat 2. Berarti di sini secant pangkat 2 4x. Lagi-lagi yang seperti ini tidak sama persis karena di sini hanya tangen x, di sini tangen 4x. Kalau demikian kita kali lagi dengan turunan dari 4x yaitu 4. Sekarang kita sederhanakan, 2 dikali negatif 1 kali 3 berarti negatif 6 sin 2x. Ini 4-nya ke depan, 4 secant pangkat 2 4x. 4 dikali 4x itu tidak boleh dilakukan. Oke, kita sisa mencari jawaban yang benar. Jadi yang benar adalah bagian dan A. Ada 2 jawaban yang benar. Kita masuk ke soal berikutnya. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan cos pangkat 5 4x kurang 2. Nah, kita lihat ini fx sama dengan cos pangkat 5 4x kurang 2. Itu sebenarnya bisa saya tulis cos 4x kurang 2 berpangkat 5. Ya. Nah, dengan demikian turunannya adalah f aksen x itu sama dengan pangkatnya dulu. Kalau pangkat begini berarti dikali ke depan 5 kali 1. Kenapa 1? Karena di depannya ini kan 1 ya, cuma tidak ditulis. 5 kali 1 5 cos 4x kurang 2. Pangkatnya dikurangi 1, 5 kurang 1 berarti 4. Nah, setelah itu, setelah pangkat yang terluar ini diturunkan, nah ini lagi yang di dalam. Seperti nomor sebelumnya, kalau ada bentuk seperti ini dulu cosnya dulu yang diturunkan. Turun dari cos adalah negatif sin. Berarti negatif sin. Sin apa? Tentu sama dengan ini. X kurang 2. Namun ini belum selesai. Nah, kita kali lagi dengan turunan dari 4x kurang 2. Turunan dari 4x adalah 4. Turunan dari negatif 2 adalah 0. Nah, berarti kita bisa sederhanakan. 4 dikali negatif 1 dikali 5 berarti negatif 20. 20 ya. Ini pangkatnya bisa ditulis di dalam seperti layaknya di atas ini. Saya tulis cos pangkat 4, 4x kurang 2, sin 4x kurang 2. Nah, sekarang kita sisa
cari yang sesuai. Jadi jawabannya adalah bagian C. Soal berikutnya ini lebih sederhana ya. Turunan dari Y sama dengan cos pangkat 4X. Ini dapat kita tulis cos X berpangkat 4. Nah, ini berpangkat 4, maka kita dahulukan, diturunkan itu yang pangkatnya. Y aksen itu 4 dikali 1, ya karena depannya ini 1, cos X berpangkat kurang 1 berarti 3. Nah, setelah itu yang di dalam lagi ini. Turunan dari cos X adalah negatif sin X. Hasilnya adalah negatif 4. Cos X pangkat 3 saya bisa tuliskan menjadi cos pangkat 3X karena sama saja dikali sin X. Mana negatifnya? Sudah ke depan dikali dengan 4. Jadi jawabannya adalah bagian D. Oke, nomor selanjutnya. Ini pertanyaannya turunan pertama dari X pangkat 2 kali cos 2X. Nah, kalau soalnya berbentuk kali seperti ini, tidak bisa diturunkan langsung. X pangkat 2 cos 2X. Tidak bisa ini diturunkan baru dikali. Keliru ya. Nah, langkah yang kita lakukan adalah misalkan U sama dengan X pangkat 2 ya. Maka U aksennya itu sama dengan 2X. Turunan dari X pangkat 2 kan 2X ya. Kemudian V itu sama dengan cos 2X. Maka V aksen itu sama dengan apa turunnya cos? Negatif sin 2X dikali dengan turunan 2X. 2 berarti sama dengan negatif 2 sin 2X. Nah, jika ini kita misalkan U, ini V, maka tentu saja X pangkat 2 dikali cos 2X itu sama dengan U kali dengan V. Nah, kalau ini kita anggap Y, maka Y aksen itu sama dengan rumusnya yang di sifat bagian pertama tadi di depan, U aksen V ditambah V aksen U. Nah, kita sisa substitusi saja U aksennya di mana? Ini ya, 2X, V-nya cos 2X. Kemudian ditambah V aksen, ini ya, negatif 2 sin 2X dikali U. U-nya adalah X pangkat 2. Kita sederhanakan 2X cos 2X kurang 2X pangkat 2 sin 2X. Nah, mari kita lihat tanda negatifnya di A, C, atau E. Jadi yang benar adalah bagian A. Selanjutnya, soal ini agak unik ya. Fx sama dengan sin X tambah cos X dibagi dengan sin X. Untuk sin X tidak 0. Yang ditanyakan adalah f aksen pi per 2 jika f aksen itu adalah turunan pertama dari fungsi ini. Oke, nah perhatikan fungsinya ini berbentuk pembagian. Jadi kalau kita punya fungsi Y sama dengan U per V, maka Y aksen itu sama dengan U aksen V kurang V aksen U dibagi dengan V pangkat 2. Ya. Maka fungsi kita ini Fx yang sama dengan sin X ditambah cos X per sin X. Kita misalkan dulu. Misalkan U sama dengan yang di atas ya, sin X ditambah cos X. Konsekuensinya adalah U aksennya berapa? Turunan sin X, cos X. Turunan cos X, negatif sin X, ketemu tambah berarti kurang sin X. Oke, sekarang dibawa V, berarti V-nya sekarang adalah sin X. V adalah sin X. Maka V aksen sama dengan X. Betul sekali ya. Ini seperti di tabel. Nah, sisa kita masukkan saja. Dulu, maka di sini F aksen X itu sama dengan U aksen. Berarti cos X kurang sin X
kali dengan V sin X dikurang apalagi V aksen ya, oke, cos X dikali dengan U X tambah cos X sin X ditambah cos per U panjang juga ya, V pangkat 2, V-nya adalah sin X, berarti sin X pangkat 2. Ini silahkan saja kalau mau disederhanakan, boleh. Kalau kita mau sederhanakan ini, boleh saja. Tapi kalau yang ditanyakan kan F aksen pi per 2, bisa saja langsung diganti, tidak ada masalah. Ya, supaya tidak terlalu pusing gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang ada di sini kan hanya cos X dan sin X. Berarti yang kita substitusi hanya cos pi per 2 dan sin pi per 2. Nah, pi per 2 itu kan 90 derajat. Berarti cos 90 derajat itu adalah 0. Kemudian sin 90 adalah 1. Nah, kalau demikian berarti kita sisa substitusi saja. Cos X yang jadi cos pi per 2, ini F aksen pi per 2, artinya semua nilai X diganti dengan pi per 2, maka cos pi per 2-nya 0. Maka ini jadi 0 kurang 1 kali 1 kurang 0 kali sin pi per 2, 1 ditambah 0. Nah, enak kan? Sin X 1 pangkat 2. Ini kayaknya nggak lurus ya. 0 kurang 1, negatif 1 kali 1, berarti negatif 1 kurang 1 tambah 0, 1 kali 0, ya 0 lah. Nah, dibagi dengan 1 pangkat 2, 1. Negatif 1 bagi 1, sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah bagian D. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.